Oke, hai guys, ketemu lagi sama gua Anugrah Aditya di The Sneakers. Dan sepatu yang kali ini gua akan bahas, mungkin teman-teman sudah lihat di judulnya ya. Jarang-jarang gua nerima sepatu brand baru tapi dari luar negeri. Yang menarik adalah sepatu ini di-assembled atau dibuat di Indonesia. Oke, kayak apa sepatunya? Welcome back to The Sneakers. Oke guys, ini dia boxnya udah dipegang, maksudnya udah gue pegang ya. Ini adalah satu sepatu bernama Soul Architect ya. Soul Architect itu adalah sebuah brand asal Luxembourg, Eropa ya, yang baru banget dibuat, dimana brand ini ya didirikan oleh seseorang bernama Adrian Wira. Namanya sih Adrian Wira, tapi bukan orang Indonesia, dia bule guys, orang yang ini ya. Gitu ya, dia gue nggak tahu dia French atau di mana asalnya ya, tapi jelas dia sekarang berdomisili di Luxembourg. Ex designer dari Adidas dan beberapa brand lainnya yang akhirnya memutuskan untuk membuat brand sendiri bernama Soul Architect gitu. Nah, kok bisa nyampe di tangan gua? Yoi, Soul Architect ini rilis di Indonesia, dan baru-baru ini juga dibahas di sebuah media asal Australia, yaitu Sneaker Freaker ya. Gua sendiri termasuk yang look up ke Sneaker Freaker, jadi gua kalau baca Sneaker Freaker tuh biasanya gue juga menyetarakan mereka dengan website seperti sneakernews.com, hypebeast.com, highsnobiety.com, Complex. Lumayan punya nama, dan ketika mereka udah say something about a brand, itu gua lumayan take it kayak seriously gitu. Nah, ini sekarang sepatunya udah ada di depan gua ya. Boxnya bisa gua lihat teman-teman ya, karena di brand baru kita harus bahas semuanya. Ini very sophisticated ya. Dia bahannya tuh dia kardus, tapi dia melapisinya dengan kayak semacam glossy material gitu ya. Di sininya ada logonya, of course ada tulisan Soul Architect-nya di sebelah sini ya. Dan ini sizingnya 40. Kok 40? Nanti gue jelasin ya. Oke guys, dan ini teman-teman mesti lihat boxnya. Satu yang gue suka ya, pakai magnet guys. Gokil. Oke, so tanpa panjang lebar kita buka aja boxnya. Oke guys, jebret. Nah, jadi di dalam boxnya teman-teman ya, teman-teman akan mendapatkan sebuah, nah ini dia. Ini adalah namanya dust bag untuk sepatu. Kalau mau traveling, bawa sepatunya, lo udah punya ya si dust bagnya Soul Architect. Oke guys, very cool ya. Ada beberapa kartu stiker juga ya, dan of course sepatunya. Nah, ini dia sepatunya Soul Architect. Wow, gokil ya. Ini lo kalau misalnya lihat dan on hand sepatu ini, lo akan segera tahu bahwa sepatu ini sangat high quality. Oke guys, so kita tutup lagi boxnya. Oke guys, nih pair sebelah kirinya sama aja ya, kanan kiri dia bukan tipe yang beda-beda atau nggak ada satu keunikan yang bikin dia beda. Jadi gua akan taruh sebelah kirinya, kita akan bahas sepatunya. Nah ini dia, ini gokil banget. Kenapa gue bilang gokil banget? Lo kalau misalnya harus ngebayangin sepatunya ya, gua akan menyetarakan dia dengan New Balance yang made in UK atau made in USA. Quality-nya segitunya ya, gokil ya. Dia uppernya dia pakai beberapa material. Dia pakai leather ya di sebelah sini. Untuk logonya dia pakai karet. Oke guys, di sebelah sini ya. Dia pakai kayak semacam plastik untuk eyelets-nya ya. Jadi eyelets-nya tuh ada di sebelah sini ya, dan sebelah bagian, jadi kayak naik begini ya. Mungkin terinspirasi sedikit dari Jordan 4, gue juga nggak tahu gitu. Ya ini apa namanya, hipotesa gue aja kecil-kecilan ya. Oke, kemudian untuk bagian toe boxnya ini ada kayak semacam ruang untuk bernafas, dan ini semua dari suede nih, suede ya. Suede, dan tangnya sendiri dia dari leather juga, dalamnya pun juga dari leather ya. Suede juga di bagian belakang. Ini ada kayak semacam apa namanya ya, gue nggak tahu sih ini bilangnya apa, mungkin heel counter kali ya, kayak stabilizer gitu. Ini dia dari plastik yang cukup keras, di sini plastik yang glossy ya. Kemudian ini kayak dia pakai, gue lihat nggak cuma satu macam tapi berapa macam foam ya, ada di depan sini, di tengah dan belakang. Jadi ini rasanya benar-benar kayak New Balance yang made in UK, made in US yang udah
kayak 1300, New Balance-nya 1500, kayak gitu kurang lebih feel-nya. Outsole-nya all black ya, ada kayak semacam warna orange di sini. Sebenarnya ini yang bikin gue ngerasa seperti ini eye catching banget ya, kan dari jauh lo bisa tahu bahwa wow, ini kayak semacam aksen yang cukup kuat gitu ya. Jadi warnanya didominasi oleh hitam, putih, abu, dan orange gitu. Dan nah di stangnya sebelah sini ya, ini ada tulisannya nomor 354. Ini hanya diproduksi sebanyak 500 piece saja di seluruh dunia ya. Nomor 534 ya, bener ya, 354 ya. Kemudian di sebelah kirinya itu ada tulisan 500-nya. Jadi ini adalah nomor 354 dari 500 gitu guys. Ini inline-nya ya. Ini shock linernya atau inline-nya ini leather juga, insole-nya lo bisa copot leather juga ya, dan ini juga sangat empuk sekali. Jadi all leather, lo begitu make ini rasanya lo kayak make designer shoes yang premium banget gitu ya. Oke guys, ini gokil sih. Dan ini juga tangnya tuh empuk banget ya. Ada lambang Soul Architect di sini. Nah ini kayak semacam logo untuk Earth ya, logo chemical kalau nggak salah untuk Earth gitu. Kemudian ini ada tulisan braille-nya di sini. Ini Soul Architect ya, oke guys. Dan ini golden triangle code gitu yang ditaruh di sini gitu. Wow, very well built. Dan gue sangat surprise bahwa sepatu ini dikerjakan di pabrik di Indonesia ya, di Tangerang, yaitu Agio. Agio adalah pabrik juga yang ngerjain Prada, dan sepatu lokal yaitu Kompas. Nah gitu guys gitu ya. Jadi gokil banget sih. Menurut gua sebuah pabrik di Indonesia bisa ngerjain seperti ini ya. Haruskah kita berbangga ya dengan pengerjaan Indonesia? Of course ya. Gua akan lebih bangga lagi kalau misalnya ada produk lokal yang bisa ngeluarin brand seperti ini. This is Luxembourg brand, jadi bukan brand lokal gitu ya. Harganya pun juga cukup tinggi. Harga retailnya adalah 3,1 juta rupiah ya. Lumayan tinggi gitu. Cuman gua rasa pun kalau misalnya ada sepatu, contoh lah lo bisa bilang kayak New Balance 1500 itu juga 3,5 jutaan gitu ya. Yang made in UK itu juga segituan gitu ya. Setara banget kualitinya menurut gua, dan ketika lo pakai feel tuh lucu gitu ya. Agak licin karena semua ini leather gitu ya. Semuanya ini leather tapi dingin banget gitu ya makanya. Enak banget. Fitnya sendiri kalau teman-teman lihat ya, gua secara US size-nya gua turun setengah size. Gua biasa US 8 ya, dan ini adalah US 7,5 gitu ya. Secara sentimeter pun gue biasa 260, ini 25,5 ya, dan rasanya pun masih loose ya. Jangan-jangan lo bisa turun satu size full kali ke bawah gitu ya. Jangan-jangan ya, cuman gue nggak tahu. Gue sih sendiri takutnya kalau udah turun size kejauhan tight malah nggak enak. Loose sedikit nggak apa-apa lah, cuman yang jelas ini turun setengah size di US size-nya gitu. Jadi gue sebenarnya spesial pakai kaos putih hari ini karena gue mau nge-review sepatu hitam gitu ya. Ini cocok banget kalau misalnya teman-teman punya kayak celana kargo hitam gitu atau celana jeans hitam dipadupadankan dengan ini, jadi kayak seamless gitu, dari celana kaki ke sepatunya hitam semua. Udah gitu nih ada aksen-aksen kayak jahitan orange-nya ya, ada pad orange-nya. Ini membuat sepatu ini berwarna banget, nyala banget gitu guys. Sepatu ini bisa didapetin di mana? Bisa didapetin di Ageless Galaxy Store ya, yang baru buka di Jalan Bangka ya, di Kemang area, dan in-store only untuk pembeliannya. Sangat amat limited, dan caranya teman-teman ke sana ya, teman-teman tinggal buka Google Maps saja dan cari Ageless Galaxy, tapi harus dengan appointment ya. So teman-teman bikin appointment dulu dengan email ke email Ageless Galaxy. Gua akan kasih tautan emailnya nanti di bagian description box di bawah ya. Teman-teman tinggal coba email ke sana aja untuk bisa membeli sepatu ini dan melihat sendiri ya. Quality top notch. Kualitinya gokil. Gue bilang ini 9 dari 10 ya kualitinya ya. Feel-nya ya agak-agak keras sedikit, tapi ya udahlah, gue rasa ini hitungannya udah masuk ke luxury shoes sih gitu. Even though ini brand baru. Lagian kalau misalnya teman-teman beli brand-brand yang lama yang udah kan kayak bosen nggak sih? Itu aja. Kalau misalnya lo punya budgetnya 3,1 juta dan pengen nyobain sesuatu yang baru ya, sesuatu yang dengan quality yang gila-gilaan, coba Soul Architect gitu guys. Oke, buat teman-teman yang mau tahu lebih tentang Soul Architect, langsung follow aja Instagramnya seperti yang gue tulis di bawah ini. Oke guys, jangan lupa juga follow gue @aditya_logy4dailyfit. Tinggalin komen kalian di bawah, menurut kalian gimana sih sepatu ini, worth to cop atau enggak? Apakah kalian akan mencoba melihatnya atau enggak ya? Langsung aja tinggalin di komen box di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan sampai ketemu di episode sneakers selanjutnya. Bye guys.